Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada hari ini akan melakukan sesi diskusi dengan tema isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya untuk mewujudkan smart governance. Ya, diskusi pada kali ini ditutori oleh Ibu Dr. Angga Hajah Mardiana, Arsat MH. Baiklah teman-teman, ini saya bacakan dulu agenda untuk sesi diskusi kita. Yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua menampilkan data atau informasi pendukung yang sudah kita cari sebelumnya untuk memperkaya sesi diskusi kita kali ini. Dan yang ketiga kita masuk dalam diskusi sekaligus analisis isu. Yang keempat adalah kesimpulan sekaligus penutup. Isu yang kita pilih bersama yaitu mengenai penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan pada tahun 2023. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Dr. Azlina Abdul Karim Parinding dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan di unit kerja Puskesmas Mamburungan Kota Tarakan. Kali ini saya sebagai ketua kelompok sekaligus moderator untuk sesi diskusi kali ini. Selanjutnya ada Mas Amudion Pemadian Esos dari BKPSDM Kota Tarakan. Silakan unjuk tangan, Mas Dion. Ya. Yang kedua ada Dr. Gigi Angsita Diah Arisandi dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan dengan unit kerja Puskesmas Sebengkok. Silakan Dr. Angsita. Ya. Selanjutnya ada Mas Fahmi Fadila SSI dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan. Mas Fahmi ya. Dan yang terakhir ada Mbak Ferdiana Sunia Prawesti SPSI dari BKPSDM Kota Tarakan. Ya, demikian perkenalan dari kami. Jadi isu yang kami pilih yang seperti saya sebutkan tadi yaitu penghapusan tenaga honorer yang sudah resmi dibuatkan PP-nya dan akan diberlakukan pada November tahun 2023. Jadi isu ini merupakan salah satu isu yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan smart governance. Di sini saya ingin mengulas kembali mengenai smart governance itu sendiri adalah merupakan tata kelola pemerintah cerdas, yang dimana tujuannya adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja agar efisien dan kebijakan publik itu bisa dicapai. Ya, kita masuk di sesi kedua, yaitu menampilkan data atau informasi yang sudah kita cari sebelumnya. Silakan Mas Fahmi. Ya, ini merupakan PP yang sudah terbit dan disahkan pada tanggal 31 Mei 2022 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Di sini yang kita sorot adalah poin ke-6. Di sini saya bacakan biar memperjelas ya, yang poin nomor 6 ini agar pejabat pembina kepegawaian yang pertama melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS ataupun P3K. Yang kedua, ini adalah isunya, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Jadi memang sudah dilarang untuk melakukan perekrutan pegawai selain ASN. Nah, untuk tenaga honorer ini diakomodir di poin nomor C. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengaman dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga ahli daya atau outsourcing ini merupakan tenaga honorer bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Ya, ini adalah bunyi PP yang menjadi poin diskusi kami pada kali ini. Selanjutnya kami akan menampilkan berita-berita yang sudah update mengenai kebijakan tersebut. Dari Kompas, ini isinya sama dengan PP yang sudah saya bacakan sebelumnya. Dia ya sama ya, mengatakan pihak akan merekrut pekerja ahli daya atau outsourcing sebagai tenaga tambahan apabila memerlukan tenaga honorer. Nah, yang berita kedua dari tim Okezone, di sini dia menjelaskan mengenai
sanksi bagi PPK atau kepala daerah yang masih melakukan perekrutan non-ASN. Berita dari CNBC ini, Pak Jokowi ini menghapus tenaga honorer mulai tahun depan. Ini mempunyai tujuan di mana untuk memberikan kepastian status kepada pegawai. Karena biasanya kan yang seperti kita ketahui, tenaga honorer itu kan mempunyai gaji di bawah UMR atau UMP. Nah, namun kebijakan ini tentunya mendapatkan berbagai polemik di masyarakat. Nah, terkhususnya bagi pegawai yang honorer, ada yang pro, ada yang non-pro. Di sini beritanya dengan deadline wacana penghapusan tenaga honorer 2023, timbul kekhawatiran jumlah pengangguran yang meningkat. Karena ya jumlah tenaga yang ingin direkrut untuk CPNS ataupun P3K memang tidak sebanding dengan jumlah honorer yang lebih banyak. Nah, itu yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Ya, demikian data atau informasi dari berita-berita. Selanjutnya kita masuk ke agenda kedua, yaitu agenda ketiga, maaf, yaitu diskusi dan kita menganalisis langsung isu yang telah kita pilih. Nah, isu yang kami akan ulas di sini, kami menggunakan teknik analisa isu SWOT, singkatan dari strength atau kekuatan, opportunities dari peluang, weakness dari kelemahan, dan yang terakhir threats dari ancaman. Ya, teman-teman, saya persilakan terlebih dahulu kita mengulas dari sisi strengths-nya. Ada yang ingin berpendapat? Oke, baik teman-teman, saya akan memulai diskusi kita hari ini terkait dengan isu yang kita ambil, yaitu penghapusan tenaga honorer ya. Nah, dari sisi strengths-nya sendiri, sebenarnya kebijakan ini mempunyai banyak nilai positif ya. Di antaranya tuh memberikan kejelasan akan status tenaga-tenaga honorer yang selama ini tenaga honorer ini kan tidak jelas statusnya seperti apa, apakah dia termasuk PNS atau P3K seperti itu. Kemudian selama ini juga kesejahteraan dari para tenaga honorer itu kan masih sangat jauh di bawah ya, karena mereka diupah itu tidak ada standar gaji yang jelas sesuai dengan kinerjanya ataupun kompetensinya. Sementara selama ini yang kita tahu bahwa tenaga honorer itu kan dipush terus untuk kinerjanya, bahkan kadang tuh dibebankan kepada mereka porsinya lebih banyak gitu. Tapi upah yang mereka terima itu tidak setara dengan apa yang sudah mereka kerjakan gitu. Kemudian juga adanya dengan kebijakan ini tuh untuk menata atau untuk menata manajemen sistem birokrasi kita untuk dapat sesuai dengan prinsip-prinsip merit dan tidak dijadikan sebagai ajang politik dan KKN, karena selama ini juga kita tahu untuk pengangkatan tenaga honorer itu kan sebenarnya tidak ada rekrutmen yang jelas gitu. Seperti kita kemarin masuk tes CPNS seperti itu kan sudah jelas alur-alurnya seperti apa, ada tahap-tahapnya. Nah, sementara untuk tenaga honorer ini kan tidak ada. Bahkan tenaga honorer ini kadang direkrut dengan cara pribadi dari masing-masing ASN yang bekerja misalnya di suatu tempat. Mungkin mereka membutuhkan tenaga honorer, kemudian kepalanya yang berinisiatif mencari dengan mengiming-imingi apa, seperti itu. Istilahnya di PHP lah kalau bahasanya sekarang. Itu kalau dari sisi strengths-nya sih saya rasa seperti itu. Mungkin teman-teman ingin berpendapat yang lainnya, saya persilakan. Ya, demikian dari Mbak Ferdiana mengulas mengenai masalah status dari tenaga honorer itu sendiri. Ya, teman-teman ada yang masih mau menambahkan? Oke, kalau begitu kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu peluang atau opportunities. Dipersilakan kepada teman-teman. Ya, jadi kalau opportunity itu sebenarnya kan, nah kalau untuk opportunity-nya itu dia memang membuka peluang bagi talent-talent lain yang bisa jadi pasti diharapkan. Nah, jadi karena masih berhubungan dengan strength, jadi opportunity seperti yang dijelaskan Mbak Ferdi, saya sangat setuju itu. Memang
dengan dihapuskannya honorer itu, walaupun memang ini harus ada yang dikorbankan ya, kalau menurut saya pribadi untuk sesuatu yang lebih baik pasti harus ada yang dikorbankan. Nah, kebetulan kalau dalam bahasa saya tumbalnya pada zaman ini yang ditumbalkan itu honorer. Nah, jadi memang harus ada kebesaran hati lah, saya bilangkan kebesaran hati yang sangat mendalam, karena dari beberapa honorer juga merasa pengabdiannya tidak dihargai ya. Akan tetapi menurut saya memang untuk lebih kebaikan bangsa harus ada beberapa generasi yang dikasih cara ditumbalkan seperti itu. Nah, jadi kalau untuk opportunity-nya sendiri, kalau saya mengutip dari salah satu memutus lingkaran malaikat, karena sesuai dengan yang kayak tambah Ferdi, honorer ini kan dia sudah kinerjanya berat, habis itu standar uangnya juga belum ada, standar penghasilannya. Nah, itu kan dia malaikat. Kebetulan kita seperti yang di berita juga, kita lingkaran malaikat, malaikatkan terus honorer ini. Ya, sekian saja sih kalau dari pendapat saya. Ya, baik. Jadi dari Mas Dion membahas mengenai untuk pencarian, untuk memberikan peluang kepada tenaga-tenaga yang lebih kompeten. Selanjutnya kita bahas di poin weakness atau kelemahan. Dipersilakan kepada teman-teman. Oke, mungkin saya ingin membahas terkait dengan kelemahan. Ya, silakan Mas Fahmi. Jadi isu penghapusan honorer ini sudah antar ya di dunia nasional, di mana juga banyak menimbulkan ketakutan kepada teman-teman honorer khususnya, bahwa ujung-ujungnya sih dari kebijakan ini adalah penghapusan kontrak kerja seperti itu. Jadi solusi yang diberikan kepada pemerintah ini adalah bentuk penyedia tenaga ahli daya. Jadi di mana tenaga-tenaga honorer yang ada di pemerintah itu akan dipindahkan ke dalam tenaga ahli daya itu sendiri. Tapi menurut saya ini adalah sebuah kelemahan, di mana sebenarnya itu bukan solusi yang efisien dari pemerintah, di mana kedepannya hanya SDM-SDM yang dibutuhkan saja yang dapat dipekerjakan oleh pemerintah. Jadi SDM apa sih yang dibutuhkan ya? Mungkin ada sapam, cleaning service seperti itu. Itu masuk dalam outsourcing. Itu tentu saja dapat meningkatkan tingkat pengangguran, di mana kebijakan yang lebih efisien seharusnya dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap tenaga honorer, bukan hanya lepas tangan gitu kan. Dan juga ini isunya lagi hangat bahwa penggajiannya honorer yang akan diangkat jadi ASN nanti itu berasal dari APBD daerah. Sedangkan APBD daerah itu kan bermacam-macam, artinya tingkatannya, ada yang memang mencukupi, itu memang bagus, tapi ada APBD daerah yang tidak mencukupi, sehingga itu memberatkan anggaran daerah. Itu tentu saja menimbulkan faktor negatif lain, di mana juga akan menurunkan proses birokrasi, pengangguran akan lebih banyak, dan nilai efektif yang ditimbulkan juga akan berkurang. Ya, mungkin seperti itu, teman-teman, dari sisi weakness-nya. Terima kasih. Ya, itu Mas Fahmi membahas mengenai dari sisi kelemahannya atau weakness ya. Kita lanjut, yang terakhir dari poin threat atau ancaman. Dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang ancaman. Jadi menurut saya, dari isu penghapusan honorer di tahun 2023 itu dapat meningkatkan pengangguran. Apalagi kalau penerimaan CPNS atau P3K tidak sebanding dengan jumlah honorer, tenaga honorer yang diberhentikan. Nah, selain itu juga banyak pengangguran, tentu bisa saja terjadi peningkatan kejahatan seperti misalnya begal, terus pencurian, karena kan pasti banyak yang
mata pencariannya terputus, tidak ada lagi pemasukan, jadi mereka pasti lebih berpikir pendek sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Terus selain itu dengan pemberhentian honorer, banyak instansi pemerintah yang sebagian malah kebanyakan pekerjaannya itu kebanyakan diisi oleh tenaga honorer. Jadi kalau misalnya diberhentikan secara bersamaan, pasti pelayanan publik pasti akan terganggu. Itu dari saya. Kualitasnya ya Mbak Sita ya, bakal terganggu. Iya, betul. Oke. Ya, jadi itu tadi bahasan kita mengenai isu penghapusan tenaga honorer yang kita berdasarkan dari analisis SWOT ya. Mungkin sebelumnya ada lagi yang mau menambahkan ke teman-teman? Mungkin kalau saya mau menambahkan sebenarnya untuk penghapusan tenaga honorer ini kan sudah ada ya semenjak tahun 2012 di mana itu tercantum dalam PP tahun 56 tahun 2012. Sebenarnya pada tahun itu pemerintah sudah melarang untuk mengangkat maksudnya untuk mengangkat tenaga honorer dalam pemerintahan. Tetapi buktinya sampai saat ini kan masih aja terus bergulir tuh hingga saat ini. Nah, dengan adanya peraturan dari Menteri Pan-RB lagi itu sebenarnya bukan peraturan baru lagi, tapi untuk mengingatkan untuk pemerintah lagi itu untuk tidak merekrut lagi tenaga honorer karena kita permasalahannya kan tenaga honorer ini makin menjadi PR gitu. Tenaga honorer semakin banyak seperti itu. Dan itu kan juga mengikis atau mengurangi APBD atau APBN-nya karena kan mereka juga digaji dengan APBD atau APBN gitu. Sebenarnya juga di dalam PP 56 itu kan juga udah ada pengklasifikasian seperti itu ya untuk tenaga honorer ini yang masuk K1 atau K2. Jadi sebenarnya memang honorer itu terdiri dari dua golongan. Yang K1 itu tenaga honorer yang digaji berdasarkan APBD atau APBN, sementara yang kedua itu tidak digaji tidak digaji berdasarkan APBD atau APBN. Jadi kalau misalnya sekarang hangat-hangatnya tuh sebenarnya ya sudah dari dulu gitu. Bahkan tahun 2005 itu juga sudah ada muncul, kalau tidak salah itu PP tahun 48 tahun 2005 itu tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Nah, di situ juga sebenarnya sudah dimasukkan bahwa untuk OPD itu dilarang untuk mengangkat tenaga honorer. Seperti itu sih kalau dari yang saya baca-baca kayak gitu. Jadi bukan kasus baru lagi, tapi mungkin lagi hot-hotnya karena diingatkan lagi ada peraturan terbaru lagi dari Menpan RB seperti itu. Iya, jadi dari Mbak Ferdiana, PP yang baru ini, yang PP nomor 185 ini hanyalah penegasan ya dari peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya. Betul. Ya. Oke. Ya, teman-teman, ada lagi? Ya, jadi yang saya baca itu kan yang kekhawatiran yang timbul ini kan dari tenaga honorer yang bekerja di bidang non-guru dan non-tenaga medis. Karena dari berita yang saya baca juga sih, diperuntukkan terlebih dahulu untuk tahun depan itu dari honorer yang bekerja di bidang medis dan guru. Jadi kekhawatiran yang timbul yang selain dari dua bidang tersebut, dari honorer yang bekerja di dua bidang tersebut. Ya, teman-teman, masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, mungkin silakan Mas Fahmi. Dari saya mungkin. Jadi itu sebenarnya polemik juga ya kalau teman-teman nakes dan guru itu yang diberikan afirmasi untuk lulus ASN seperti itu. Sebenarnya itu juga itu menyangkut keadilan sosial juga bagi negara, di mana sebenarnya tenaga honorer itu bukan dari situ saja, tapi kan ada juga dari pelayanan pemerintah, malah banyak dari pelayanan pemerintah tuh tenaga honorer. Jadi sebenarnya itu menjadi ketakutan yang tinggi dari teman-teman tenaga honorer. Pertama, tentu saja
banyak tenaga honorer juga yang menjadi kepala keluarga seperti itu kan. Jadi sebenarnya betul seperti yang dikatakan Mbak Dian tadi, ini PP sudah lama, sudah berapa tahun yang lalu sudah disahkan dan diterapkan. Ini hanyalah untuk mengingat. Tapi mengingat banyak pemerintah di Indonesia itu masih belum siap, Mbak. Jadi untuk melaksanakan penghapusan honorer ini mereka belum siap, dan jika memang dihapus tahun 2023 bulan November nanti, mungkin bisa mengakibatkan kelumpuhan dalam pelayanan publik seperti itu. Jadi menurut saya memang bagus ini sebenarnya program pemerintah ini. Namun kedepannya mungkin mohon dikaji lebih ulang. Jadi keadilan yang diterima tenaga honorer juga merata. Jadi memang angin segar nih buat nakes, tapi bukan angin segar buat teman-teman yang berada di pelayanan publik seperti itu. Ya, baiklah teman-teman. Jadi saya langsung tarik kesimpulannya mengenai sesi diskusi kita pada hari ini, yaitu sudah ditetapkannya PP dari Menpan RB yang mengatur tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan di daerah, yaitu menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K. Nah, tentunya kebijakan ini menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya di bagi tenaga honorer. Itu menimbulkan ada yang pro, ada yang kontra juga. Nah, semoga kedepannya ada kebijakan-kebijakan yang mampu untuk mengakomodir penyelesaian masalah-masalah bagi tenaga honorer yang masih berkembang ini, agar bisa memenuhilah ekspektasi mereka. Jadi harapan kelompok kita agar kebijakan selanjutnya ini dapat memberikan dampak yang baik bagi seluruh pegawai di pemerintahannya. Jadi agar kita dapat bekerja dengan lebih baik, kualitas kinerja kita tetap terjaga, sehingga kita dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan dan bahkan bisa melebihi harapan masyarakat. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat memberikan manfaat dan untuk kita semua dapat memperluas wawasan kita lagi mengenai smart governance. Semoga diskusi ini ke depannya bisa kita bawa ke kelompok besarnya agar bisa dimonitor langsung oleh tutor kita dan dapat masukan dari teman-teman yang lain. Kurang lebihnya, saya sebagai moderator sekaligus ketua kelompok minta maaf jika ada kekurangan dan saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.